Halo semuanya, jumpa lagi dengan Ami dan Dimas, Halo. produk expert dari PT Suri Motor Indonesia. Hari ini kita mau menjelaskan banyak pertanyaan dari customer mengenai bagaimana sih cara mempairing device Anda dengan MBUX di kendaraan. Karena Mercedes-Benz saat ini kan menggunakan generasi ke-1 dan generasi Kedua. kedua ya Ya, untuk kendaraannya. Cuman karena udah model yang baru, rata-rata sekarang udah generasi kedua ya. kedua, ya betul. Tapi tanpa melupakan generasi pertama karena ada beberapa juga Mbak Ami, customer kami yang menanyakan gimana sih cara pairing Android dan Apple CarPlay menggunakan Mercedes-Benz. Nah, ternyata yang beliau gunakan adalah Mercedes-Benz MBWK generasi pertama. Jadi generasi pertama itu apa aja sih? Nah, kita akan jelaskan berikut ini. Jadi yang kita mau jelasin yang Android dulu apa? Kayak perbedaan dulu deh, Mbak. Oh, perbedaan Ya, dulu. Oke. perbedaan dulu. Oke. Perbedaan pertama adalah kalau MBW generasi pertama itu di bagian konsol tengah itu ada haptic touchpad seperti ini. Nah, Oke. kalau ada haptic touchpad itu udah pasti menggunakan MBUX generasi pertama. Nah, kalau generasi pertama itu kita kalau mau pairing Android Auto atau Apple CarPlay kita mesti gunakan kabel. Nah, kabelnya adalah Type C. Jadi yang diperlukan kabel Type C ya. Kabel Type C ya betul. Tapi kita review lagi ya. Hmm? Jadi perbedaannya sama-sama bisa voice command ya. Hey Mercedes, ya sama-sama bisa voice command ya. Yang membedakan adalah voice command lebih banyak perintahnya dan lebih gampang dicerna. Nah, tapi secara tampilan ya, secara tampilan untuk generasi pertama itu dipastikan ada haptic touchpad. Ya, touchpad untuk controller layar multimedia. Kalau generasi kedua flat nggak ada. Ya, jadi lebih simpel ya. Plus Jadi minus semua sih. Ya. udah pindah ke digital ya. Betul, betul. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Jadi ada haptic touchpad itu dipastikan kalau untuk pairing Android Auto maupun Apple CarPlay kita mesti gunakan kabel. Nah, kita sudah siapkan. Kita akan coba Android Auto dulu. Kita gunakan kabel Type C. Nah, ini Type C to Type C. Jadi ada dua Type C. Kita pastikan kendaraan parking ya. Kalau kendaraan melaju nggak akan bisa terhubung. Jadi mobil harus diem. Kita hubungkan. Nah, lalu kita hubungkan di port USB Type-C yang ada di depan konsol ya, di layar sini ya. Jadi ini ada dua gambar, ini ada yang media dan ada gambar handphone Ya, device. ada dua Nah, kalau misalnya cuman seperti ini hanya bisa charging. mencharge berarti ya. Charging. Oke. Oke, kita gunakan port USB yang bagian depan. Ya, kita gunakan, kita hubungkan. Nah, lalu akan muncul otorisasi ya, kita terima atau kita tolak ya. Kita terima, kita oke. Nah, beberapa detik akan ada pop up. Nah, muncul Android Auto sudah bisa digunakan. Nah, ini udah muncul. Jadi dia mirroring dari handphone kita ke layar Ya, layar. ya. Oke. Menu. Nah, handphonenya udah istirahat aja ya, taruh aja ya. Jadi menu Android akan pindah ke multimedia layar. Ya. Oke, ini untuk pairing Android Auto pada Mercedes-Benz MBW generasi pertama. Nah, kalau untuk iPhone, nah seperti apa? Kurang lebih sama. Sama persis. Nah, hanya kabelnya aja yang berbeda. Kabelnya berbeda. Oke, kita ganti. USB Type-C dan Lite. Jadi mungkin teman-teman bisa kita lihat USB Type-C dan Lite yang kecil ya. Nah, kita hubungkan ke device, ke handphone, lalu kita ke USB Type-C port yang ada di samping wire charging atau di glass holder, cup holder. Kita hubungkan, nanti ada otorisasi permintaan Apple CarPlay. Nah, langsung masuk ya, langsung masuk. Jadi nggak perlu lagi otorisasi lagi karena dengan kabel ini otomatis langsung masuk. Nah, apabila ada perlu otorisasi, tinggal terima dan mulai saja. Pastikan kendaraan tetap ya berhenti dan posisi di parking atau di parking ya, nggak bisa sambil jalan. Oke, ini untuk Android Auto dan Apple CarPlay di MBUX generasi pertama. Ya. Nah, kita akan lompat ke Mercedes-Benz CLA 200 AMG Facelift Coupe yang sudah menggunakan generasi kedua ya, menggunakan Bluetooth. Oke, kita langsung lanjut. Oke, kita sekarang di Mercedes-Benz CLA 200 Facelift. Oke. Coupe.
Ya, coupe. Ini menggunakan Mercedes-Benz User Experience atau MBUX generasi kedua. Nah, generasi kedua bisa dilihat bagian tengah, konsol tengah, haptic touchpad-nya nggak ada, kita ilangin. Ya, kita minimalisir karena fungsinya sudah lebih mudah menggunakan voice command dan touchscreen tentunya ya. Lalu ada trackpad bagian steering sebelah kiri. Jadi bisa menggunakan trackpad, bisa menggunakan touchscreen atau voice command. Hey Mercedes. Hello, I'm Mercedes. Nah, kita bisa connect. Nah, sekarang kita nggak perlu pakai ini lagi ya, nggak perlu pakai kabel lagi untuk Apple CarPlay maupun Android Auto. Jadi kita hanya Bluetooth aja. Oke, kita akan coba. Kita aktifkan dulu Bluetooth. Setelah aktif, nah kita langsung masuk ke perangkat di sini ya. Perangkat, kita akan hubungkan perangkat. Nah, langsung muncul di Mouse Note 20. Kita muncul. Ya, ada otorisasi, pairing. Nah, langsung connect ya, langsung terhubung untuk beberapa detik lagi. Tapi pastikan teman-teman, mobil posisi parking ya. Kalau posisi lagi jalan, ini nggak akan bisa digunakan. Karena memang kita harus Men-setting dulu ya, sebelum berkendara. ya kita mobil akan memprotek ya, lebih safety sih Mbak. Safety Ya, lebih safety ya. Oke, ini udah terhubung ya. Memang kalau untuk awal-awal butuh beberapa detik sih. Tapi kalau nextnya tinggal aktifin Bluetooth, mobil nyala langsung oke. Jadi nggak perlu lama-lama. Nah, ini sudah aktif, Android Auto-nya sudah aktif. Ya, kita bisa play Spotify, Google Maps, sama seperti di kendaraan sebelumnya yang menggunakan kabel, ini tanpa kabel bedanya. Jadi tanpa dan menggunakan kabel. Sama-sama bisa connect, sama-sama pun datanya bisa smooth juga ya. Sama aja sih Mbak. Oke. Sekarang kita mau coba pakai yang iPhone. iPhone, nah oke Kak iPhone, Apple saya CarPlay ya. matikan dulu Bluetooth saya matikan dulu. Oke, kita nonaktifkan dulu Bluetooth-nya. Oke, kita silakan Bluetooth-nya dinyalakan. Nah, yang pertama siapkan dulu handphone ya. Diaktifin Bluetooth Aktifkan ya. Bluetooth-nya. Kita akan hubungkan juga. Kita masuk ke menu perangkat. Menu perangkat kita pairing di sini. Kita menu perangkat, kita cari Bluetooth yang aktif yang akan kita sambungkan Apple CarPlay-nya. Di sini ada Ami Sapadan. Pairing. Nah, di sini bisa ditunjukkan allow, kita terima. Use Apple CarPlay. Nah, di sini ada sekali otorisasi, kita oke dan mulai. Nah, pastikan kendaraan terparkir ya, posisi transmisinya di P dan posisi rem tangan aktif. Sudah nyala. Nah, ini hanya cukup sekali aja. Next ke depannya cukup hidupkan Bluetooth, terus terima dan mulai. Itu sudah aja. Nah, langsung tampil menu informasi, komunikasi, serta navigasi. Plus ada multimedia pastinya ya, ada Spotify, dan kalau misalkan teman-teman ingin meeting dengan Zoom atau Teams, teman-teman bisa join ya. Kita bisa ngobrol dan kita juga bisa mendengarkan peserta lainnya tanpa ada gambar di sini. Jadi dengan menggunakan voice command atau voice juga? Bisa menggunakan voice command kalau untuk kendaraan tetap Hey Mercedes. Oke. Kalau untuk saya cancel karena dia udah. Kalau misalnya Kalau untuk misalkan kita mau play musik, kita mau compose message WhatsApp ataupun WA ataupun SMS ataupun telepon, kita tinggal komen Siri ya. Oke. Silakan dicoba. Mungkin mau coba musik atau How's the weather today? Tetap ke Hey Mercedes dulu. No, Siri langsung. Hey Siri. Spotify. Oke, langsung ya. Oke. Karena suara sudah dikenal suara Mbak Ami. Silakan navigate to Pondok Indah. Coba aja. Langsung aja. Pondok Indah Mall. Oke, langsung. Oke, kita misalkan playlist. Kita langsung navigate. Oke, cukup membantu sekali nih di perjalanan. Oke, sekian dari kami. Thank you banget. Semoga tutorial ini membantu teman-teman. Terima kasih, saya dengan Dimas. Dan saya dengan Ami. Tunggu fitur-fitur kita yang mau kita jelasin dan highlight-highlight dari Mercedes-Benz yang lainnya. Oke, bye-bye. Bye-bye.